Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenglia Maesaroh dari kelas PMI 2A. Saya dari kelompok 5 akan membahas tentang Pancasila dalam aspek ekonomi. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979 Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Pada esensinya, ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran. Maksudnya campuran sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga. Kedua istilah tersebut memiliki banyak variasi di dunia. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat umpamanya dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran karena sudah tidak asli kapitalis tetapi bukan pola sosialis. Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme, ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi neoklasik yang dibangun atas dasar paham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar. Sistem ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat, atau norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah teori dan sistem ekonomi yang bertujuan menggantikan perekonomian kolonial menjadi nasional. Karena itu, untuk membumikan ekonomi Pancasila diperlukan pemahaman hakikat perekonomian kolonial dalam wacana ontologis. Terdapat 5 ciri pokok pada konsep ekonomi Pancasila, yakni yang pertama, dikembangkannya koperasi, 2, adanya komitmen pemerataan, 3, lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis, 4, perencanaan yang terpusat, dan yang kelima, pelaksanaannya secara desentralisasi. Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tambahan pada Oktober 2013. Kebijakan tersebut ditargetkan bisa mengurangi laju impor, mendorong ekspor, memperkuat struktur industri, dan menahan keluarnya modal asing. Konsep dan instrumental yang akan digunakan dalam kebijakan ini telah rampung, di mana paket baru ini adalah tindak lanjut atas kebijakan Agustus 2013 yang berfokus pada antisipasi gejolak ekonomi akibat penghentian stimulus Bank Sentral Amerika Serikat. Paket kebijakan ekonomi lebih mengarah kepada reformasi struktural. Khusus untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia, paket kebijakan berkisar di sektor fiskal, seperti pajak dan cukai. Beberapa kebijakan yang mungkin diterbitkan pemerintah yakni intensif untuk mendorong investasi, industri, serta aturan yang mampu menahan modal asing untuk tidak mudah keluar dari Indonesia. Ini dilakukan dengan cara mendorong investor asing melakukan reinvestasi atau atas investasi langsung yang ditanamkan di Indonesia. Sedangkan untuk mendorong ekspor, pemerintah akan mendorong diversifikasi dari sisi negara tujuan maupun jenis komoditas. Pada Agustus 2013, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi perekonomian. Strategi tersebut dibagi dalam 4 paket, yakni perbaikan neraca transaksi,
menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli, menjaga inflasi, dan percepatan investasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.